Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian yang lagi pengen ngerakit PC? Dengan dolar udah tembus 18.000 lebih nih, jelasnya makin kesini makin ke jurang harga-harga part PC. Tapi tenang, saya mencoba menyajikan PC yang terjangkau, tapi punya kemampuan cukup oke buat gaming, editing, maupun live streaming, dan masih tetap punya potensi upgrade ke depannya. Nah, sebelum dilanjutkan gak ada salahnya bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks di sisi kelasnya. Tahun lalu kalau nggak salah spek model begini udah pernah saya share sih. Jelasnya lebih baik sedikit speknya dibanding tahun sekarang dengan harga yang bener-bener terjangkau pada waktu itu. Yang mana harga SSD sama RAM masih waras ya. Kalau sekarang udah parah gila harganya. Nah, kira-kira gimana speknya? Lanjut aja kita bahas part PC-nya satu persatu dan sekalian harganya. By the way, ada satu part itu yang dibeli dengan kondisi second. AMD Ryzen 5 5500 box 3,6 GHz up to 4,2 GHz 6 core 12 thread. Nah, versi box ini harganya sekarang di 1,6 juta lebih dikit nih. Kalau kalian mau murah ngambil versi tray, tapi selisih harganya nggak jauh banget. Yang mending ini aja nih karena nggak perlu beli kipas lagi. ASRock A520M HVS, motherboard murah yang terjangkau buat sekarang ini ya. Ya, fiturnya cukup lengkap sih, walaupun standar buat PC zaman now. Untuk RAM maksimal yang bisa dipasang hingga 64GB DDR4 kecepatan 4600 MHz dengan cara XMP. Untuk prosesor sendiri kalian bisa upgrade ke Ryzen 7 ya, 5000 series. Hynix 8GB DDR4. Biasanya saya pakai RAM tim Ticred ya buat kelas murah kayak ginian. Tapi sekarang udah pindah ke Hynix karena lebih murah, jauh lebih murah. Dan RAM ini kalau nggak salah nggak support XMP ya, jadi ya standar aja sih. Harga barunya cuma di Rp674.000 dan wajib pakai RAM minimal 16GB buat saat ini. Jadi total anggaran buat alokasi RAM itu di 1,3 juta Rp48.000. Mahal ya harga RAM sekarang. SSD SATA 256GB merek Mytex. Harga barunya cuma di Rp595.000. Saya sendiri belum pernah coba merek satu ini. Cuma ini hanya saran merek murah ya. Kalau mau yang sering saya pakai itu dari tim tipe CX atau Vulkan ya. Cuma harganya ya ampun, mahal banget. Di 800 hingga 900 ribuan buat kapasitas yang sama. Nvidia GTX 1660 Super. Nah, untuk VGA-nya kita hunting yang bekas nih, biar kata banyak yang jual kepedean di atas 2 juta rupiah, tapi ada juga yang masih waras. Di sini saya nemu dua harga yang berbeda ya. Pertama 1,4 juta lebih dikit dan yang kedua di harga 1,8 juta lebih dikit. So saya ngambil referensi harga yang di 1,8 jutaan. Segote BN550 550 watt 80 plus bronze. Kenapa ngambil ini? Karena harga paling murah yang udah full ring ya, dengan garansi paling panjang di 6 tahun. Untuk ring harga segini ya. Alternatifnya kalian bisa ngambil PC cooler KG 550 watt, cuma garansinya hanya 3 tahun. Infinity Noir harga Rp350.000. Casing mungil dengan embel-embel gaming ya, biar nggak kelihatan PC murahan, pakai ini aja deh. Tapi memang casing ini sempit ya. Dan sirkulasi udaranya kurang baik sih kalau dibandingkan model casing lainnya. Alternatif yang oke kalau mau nambah dikit, kalian bisa lirik Venom RX Prava dengan harga sedikit lebih mahal dibandingkan Noir. Sekarang untuk total harga PC ini hanya di 7 juta lebih dikit nih. Dan ini pakai VGA Nvidia GTX 1660 Super di harga 1,8 juta rupiah. Tapi kalau kalian beruntung dapat VGA ini di 1,4 juta lebih dikit, harga PC ini di bawah 7 juta rupiah. Dan ingat ya, SSD dengan kapasitas 256GB itu sejatinya cukup buat Windows sama aplikasi doang sih. Sewajib bagi kalian mau nyimpen game atau foto maksudnya, dan sebagainya itu beli harddisk lagi. Ya cari bekas aja deh, jauh lebih murah ketimbang beli baru yang harganya sekarang naik gila. Nah, buat ngerender video, PC ini masih cakep loh. Untuk video 4K durasi 1 menit 30 detik cuma butuh waktu 49 detik. Sedangkan video 1080p durasi yang sama ini cuma butuh waktu 16 detik di Adobe Premiere 2025. Kemudian di Blender Open Data 4.5.0 skor CPU dapat di angka 137,89,
sedangkan GPU sendiri di angka 733,79. Untuk hasil 3D Mark-nya silahkan dilihat aja sendiri. Sebelum ngomongin gaming, kita lihat sedotan daya listrik PC satu ini. Ya kurang lebih di 230-an watt pas gaming ya. Jadi tergolong nggak boros-boros banget. Bahkan lebih irit kalau kalian pakai VGA yang katanya setara RTX 2060. Apalagi kalau bukan RX 580. Nah untuk gaming sendiri PC ini masih cukup oke dengan settingan yang menyesuaikan. Kalian bisa lihat hasil kemampuan gamingnya dengan settingan yang menurut saya paling bagus sih. Nah gimana nih, masih kurang semangat buat ngerakit PC-nya? Semangat dong. Kalau ada niat pasti ada jalan. Dan mumpung harganya masih masuk akal, digas saja. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih telah mampir di DNK Channel. Trying to open them up. Good looking move. Oh yes, a goal! Exactly what they were looking for, and he's come up with it. Got 'em all. Embrace a new life. May death protect us! This
Weapons in the teacher's lounge! Use the stairs, everyone! Gotcha! Spider-Man! Think you can sign for this delivery? It's coming in hot! This is TDM at its finest. Let's see how these contestants. All right, move on through. Thanks. Get out of here! Go! Close it up! Fireflies! Shoot 'em! They're running! Come on, let's get out of here. Look out. Just past the next town. Following you. What are you up to? Shit, shit, shit.最初のご加護答えてください。やっ悔い改めてください。不穏な気配がします。気をつけてください。救済をもたらす青い鳥よ。神どうか私の声いつまでもグズグズしてはいられない。はあ知るとか刀はもう鞘だ。やっ受けてせっ待って